Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di seri video filsafat online untuk pemula. Kita melanjutkan lagi perbincangan kita tentang retorika ya. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana menyampaikan argumen dengan mempesona. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara membangun argumen yang tidak terbantahkan. Nah, jadi teman-teman, untuk memenangkan suatu perdebatan atau meyakinkan audiens, kita butuh argumen yang kuat. Kita butuh argumen yang undebatable, tidak terbantahkan. Mari kita pelajari caranya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita coba pahami dulu apa itu argumen yang kuat. Nah, argumen yang kuat itu bukan hanya sekedar opini, apalagi hasil dari asumsi atau penilaian. Argumen yang kuat itu harus punya struktur yang jelas, ada bukti yang kuat, dan logikanya harus masuk akal. Jadi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memiliki argumen yang kuat. Pertama adalah klaim. Klaim atau pernyataan itu adalah apa yang Anda yakini. Itu elemen yang harus ada di dalam argumen Anda. Klaim. Kedua, evidence atau bukti. Bukti ini berupa data, fakta, atau contoh-contoh yang bisa mendukung klaim Anda. Ketiga adalah logika, yang nanti digunakan untuk mendasari argumen Anda. Penjelasan mengapa bukti ini tadi relevan mendukung pernyataan Anda. Ya, jadi ada pernyataan atau klaim, ada bukti atau evidence, ada logika atau dalam hal ini adalah reasoning. Dan ketiganya ini, elemen ini harus ada di dalam argumen Anda. Contohnya, ini adalah contoh argumennya ya. Membaca buku meningkatkan kecerdasan. Itu adalah klaim. Studi menunjukkan bahwa membaca secara teratur itu meningkatkan koneksi saraf di otak. Nah, itu adalah buktinya yang bisa mendukung klaim bahwa membaca buku meningkatkan kecerdasan. Artinya, semakin sering seseorang membaca, semakin baik fungsi kognitifnya. Itu kesimpulan yang logis. Coba Anda perhatikan, ada 3 elemen: klaim, bukti, dan logika. Saya ulangi contohnya ya, tanpa pembedahan ya. Membaca buku meningkatkan kecerdasan. Studi menunjukkan bahwa membaca kalau secara teratur itu bisa meningkatkan koneksi saraf kita di otak. Artinya, kalau kita sering membaca, maka kita akan memiliki fungsi kognitif yang baik. Oke ya, teman-teman sudah mulai memahami. Itu adalah argumen yang kuat. Nah, sekarang tekniknya. Gimana caranya membangun argumen yang kuat? Nah, untuk membangun argumen yang tidak terbantahkan, Anda bisa menggunakan sejumlah teknik. Pertama, yang sudah kita bahas kemarin ya, Anda bisa menggunakan teknik ethos, logos, dan pathos. Ethos, di mana Anda menunjukkan keahlian atau sumber terpercaya yang Anda gunakan, dan Anda harus menunjukkan bahwa diri Anda memang kredibel untuk menyampaikan argumen itu. Logos, gunakan data, fakta, statistik, atau apapun, atau hasil analisis yang ilmiah, yang saintifik untuk mendukung argumen Anda. Dan pathos, gunakan cerita atau contoh atau analogi yang bisa menyentuh atau relate dengan hati audiens atau pendengar Anda. Itu teknik pertama, gunakan ethos, logos, atau pathos. Teknik kedua, gunakan struktur yang jelas. Pertama-tama, gunakan dulu atau mulailah argumen Anda dengan pernyataan atau klaim yang tegas.
Kemudian berikan bukti yang relevan untuk klaim Anda itu. Setelah itu, gunakan logika yang masuk akal untuk menyimpulkan dari klaim dan pernyataan Anda. Dan sedapat mungkin kesimpulan itu harus memperkuat klaim yang sudah Anda buat. Itu teman-teman. Teknik ketiga, ya kalau tadi teknik pertama saya ulangi, gunakan etos, patos, dan logos. Teknik kedua, gunakan struktur yang jelas. Nah, teknik yang ketiga adalah antisipasi argumennya lawan. Jadi, ketika mau menyampaikan argumen, teman-teman sudah memikirkan kemungkinan bantahan dari argumen teman-teman itu. Dan siapkan jawaban sebelum argumen itu dibantah. Nah, untuk jawaban yang akan teman-teman berikan, ya, atas bantahan yang biasanya diberikan oleh lawan bicara atau audiens, teman-teman bisa menggunakan teknik strawman, tapi digunakannya dengan hati-hati ya, jangan terlalu mengada-ada. Jadi kalau sudah teman-teman tonton video saya tentang logika, 10 video tentang logika sebelumnya, ada teknik namanya strawman, di mana caranya menyajikan versi lemah dari argumen lawan supaya kita bisa kemudian kembali membantah bantahan lawan itu. Jadi saya kasih contoh supaya mengingat strawman. Misalnya ada argumen, saya mengatakan argumennya adalah semua manusia membutuhkan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kualitas guru itu menentukan kualitas manusia yang dididik. Kesimpulannya, semakin pintar guru, semakin pintar muridnya. Itu argumen saya. Lalu ada yang membantah nih, loh, tapi pendidikan di Indonesia itu nyatanya pendidikannya jelek, dan banyak orang yang tidak berpendidikan lebih sukses daripada orang yang berpendidikan. Lalu saya menggunakan strawman. Oke, tadi Anda mengatakan kepada saya bahwa pendidikan di Indonesia itu jelek. Artinya Anda mau mengatakan guru-guru di Indonesia jelek semua. Nah, itu strawman. Jadi saya menggunakan versi lemah yang tidak dimaksudkan lawan bicara saya untuk menjadikan argumennya itu mudah saya serang. Oke, itu teknik antisipasi argumen lawan. Nah, teman-teman, selain teman-teman harus mengerti, tadi sudah mengerti ya bagaimana caranya membuat argumen yang kuat dengan etos, patos, logos, menggunakan struktur yang jelas dan mengantisipasi argumen lawan. Teman-teman harus paham ada kesalahan umum dalam berargumen yang kadang membuat orang memiliki argumen menjadi sangat lemah, itu argumennya, dan gagal dalam berargumen. Ada beberapa kesalahan, misalnya ketika berargumen orang menggunakan teknik ad hominem atau dia menyerang pribadi lawan dan tidak memperhatikan malah pada argumen lawan bicaranya, ya. Jadi yang diserang bukan argumennya tapi orangnya, itu ad hominem, itu hindari juga. Yang kedua tadi sebenarnya strawman tadi ya, itu hanya teknik saja, tetapi sedapat mungkin jangan terlalu sering digunakan, ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan umum ketika berargumen adalah menggunakan generalisasi yang berlebihan. Misalnya dengan sedikit bukti tapi lalu membuat kesimpulan yang luas gitu. Misalnya yang pernah saya contohkan dulu ya, generalisasi yang berlebihan itu kayak ada argumen misalnya memberi waktu anak untuk main HP 1 jam sehari itu tidak masalah karena dia masih punya banyak kesempatan untuk istirahat dan belajar. Nah, lalu generalisasi berlebihannya adalah berarti kalau sekarang Anda memberi waktu 1 jam anak boleh bermain HP, besok dia akan minta 2 jam, jadi 3 jam,
4 jam dan dia capek, dia nggak belajar, nanti dia nggak belajar, dia putus sekolah, dia jadi nggak kerja, jadi pengangguran. Nah itu kan berlebihan tuh, ya berlebihan. Kesimpulannya berlebihan hanya dari argumen memberi kesempatan 1 jam bermain HP untuk anak, it's fine. Kemudian yang keempat adalah emosi yang berlebihan. Itu berhati-hati ketika berargumen. Jadi misalnya terlalu mengandalkan emosi ya, tapi tanpa fakta yang kuat, sehingga nanti ujungnya pakai kata pokoknya. Nah itu sudah emosi yang berlebihan, itu pasti lemah. Ini contoh salahnya begini. Misalnya contohnya ya, argumen yang lemah ya menurut saya. Argumennya gini, kamu itu salah karena kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Nah ini argumennya lemah. Seharusnya cara ngomongnya, pendapat Anda kurang tepat karena data menunjukkan hal yang berbeda. Jadi di sini nggak ada emosi gitu. Kalimat yang pertama kan tadi emosional ya. Nah teman-teman, ada beberapa contoh argumen yang tidak terbantahkan. Nah, misalnya dalam debat tentang perubahan iklim, misalnya saya kasih contoh begitu. Kita akan mencoba membaginya dalam struktur klaim, bukti, dan logika ya. Klaim, evidence, atau bukti dan logika. Saya bacakan keseluruhannya dulu, nanti kemudian kita coba elaborasi jadi 3 elemen ya. 3 elemen dalam sebuah argumen yang kuat. Perubahan iklim adalah ancaman serius yang harus segera ditangani. 97% ilmuwan setuju bahwa aktivitas manusia berkontribusi terhadap pemanasan global. Jika kita tidak mengurangi emisi sekarang, suhu global akan terus meningkat dan menyebabkan bencana. Itu argumennya. Sekarang kita elaborasi ya teman-teman. Seberapa kuat argumen ini? Tadi teman-teman mendengar apa kalimat pertamanya? Ya, perubahan iklim adalah ancaman serius yang harus segera ditangani. Itu adalah klaimnya. Untuk mendukung klaim ini, harus ada evidence atau buktinya. Evidence-nya tadi, 97% ilmuwan setuju bahwa aktivitas manusia berkontribusi terhadap pemanasan global. Ini bukti untuk mendukung klaim mengenai perubahan iklim ada sebagai ancaman serius ya. Nah klaim ini, bukti ini yang menguatkan klaim ini lalu ditutup dengan logika, semacam kesimpulan yang menguatkan. Jika kita tidak mengurangi emisi sekarang, suhu global akan terus meningkat dan menyebabkan bencana. Jadi ini yang terakhir ini reasoning atau logika, reasoning ini menyimpulkan tapi sekaligus memperkuat klaim bahwa perubahan iklim adalah ancaman serius yang harus segera ditangani. Dengan struktur kuat semacam itu, lawan debat teman-teman akan kesulitan untuk membantah karena kecuali dia punya data lain ya. Tapi kalau tanpa data lemah untuk bisa membantahnya, karena kalau diperhatikan strukturnya tadi buktinya kuat sekali. Tentang 97% ilmuwan setuju bahwa aktivitas manusia berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah itulah teman-teman cara membangun argumen yang tidak terbantahkan. Jadi teman-teman pahami saja struktur argumen, kemudian tekniknya ya, teknik persuasi itu tadi, dan hindari saja kesalahan umum yang biasanya digunakan orang sehingga malah melemahkan argumennya. Hanya dengan begitu teman-teman nanti bisa memiliki argumen yang kuat tak terbantahkan. Terima kasih sudah melihat video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan belajar cara menghadapi perdebatan dan cara menghadapi perbedaan pendapat tapi dengan cara yang elegan. Terima kasih, tetap berpikir kritis.